Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan juga harus tetap waspada ya dalam situasi seperti saat ini. Karena situasinya kita memasuki masa-masa yang kita sebut sebagai uncertainty. Jadi situasi yang tidak menentu. Presiden Prabowo Subianto sudah bertemu dengan para ketua umum partai politik, dan kemudian ini secara mengejutkan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memimpin jumpa pers menjelaskan hasil sidang kabinet dengan didampingi oleh lengkap itu dari Kapolri, kemudian Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Dalam Negeri termasuk 3 kepala staf angkatan. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Saya akan ajak Anda ngobrol dengan manusia mereka. Assalamualaikum, Bang Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Bagaimana Anda melihat situasi terbaru ini? Karena banyak orang yang masih gregetan ini dengan Pak Prabowo. Kenapa kok dalam situasi semacam ini, ketika tuntutan terhadap Kapolri itu semakin menguat, bahkan ratusan ormas dan kelompok civil society menuntut agar dicopot, tidak dilakukan, dan kemudian justru yang terjadi malah memberikan mandat kepada polisi dan tentara untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok yang anarkis. Dan juga ada penjarahan-penjarahan, itu menarik itu untuk kita cermati apa sesungguhnya yang terjadi, karena banyak yang menduga ini ada penumpang gelap yang memanfaatkan kegelisahan warga dan kegelisahan masyarakat dengan melakukan unjuk rasa. Ya. Saya agak minim melihat karena saya 3 hari di Singapura dituduh melarikan diri sama Sahroni. Nah, saya melihat begini, Bang Hersu. Ini kita lihat mosaik yang terjadi sebenarnya. Ini kan kita sudah ingatkan bahwa Pak Prabowo perjanjian surat perintah 13 Oktober dari Jokowi yang pada saat 2024. Oh, menjelang pelantikan dan kabinet ya. Itu kan kita tahu persis bahwa ada yang diutus menteri senior ke sana untuk menyampaikan titipan, saya selalu menyatakan geng SOP, Solo Oligarki Parcok, yang menitip susunan kabinet, menitip semuanya, dan akhirnya berubah semua menjadi seakan-akan kabinet Jokowi 3 periode. Kita harus mulai dari situ. Nah, itu berlanjut terus Pak Prabowo kelihatannya mulai tidak terlalu patuh terhadap itu, belum mengganti menteri, tapi oligarki mulai disasar, koruptor mulai disasar, tapi belum mengganti pejabat-pejabat yang ditengarai adalah Jokowi 3 periode. Nah, kelihatannya Pak Prabowo makin maju sehingga ini memunculkan kekhawatiran bahwa Pak Prabowo mengkhianati tanda kutip surat perintah 13 Oktober. Sehingga muncullah reaksi dari geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Nah, yang menunggangi. Ini menarik ya, Anda mungkin supaya orang jangan terlalu lupa. Tanggal 13 Oktober itu pada waktu itu Pak Prabowo Solo ya. Ini lihat, dan ada fotonya ini ya, ini terlihat bahwa bagaimana Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi, dan disitulah yang ditengarai bahwa Pak Jokowi menyodorkan susunan kabinet yang dia inginkan. Gitu maksudnya apa ya? Saya ingatkan, mengulangi ini, bahwa pertemuan Solo 13 Oktober itu didahului oleh pertemuan geng SOP di ibu kota negara, IKN 11 dan 12. Dan keputusan di sana mengutus menteri yang sangat berkuasa ke Solo. Dan dialah menyampaikan bahwa apabila kita mau selamat semua, maka Pak Prabowo harus mengikuti ini Jokowi. Nah, jadi itu bukan semata-mata dari Jokowi pribadi. Bukan. Itu hasil pertemuan titipan oligarki, dan yang menyampaikan saya itu orang yang hadir di IKN, bukan isu. Nah, kesimpulannya, Anda bisa bertanggungjawabkan ini. Ya, karena yang menyampaikan saya itu bahwa itu memang diutus ke sana. Kan uju-uju Pak Prabowo ke Solo kan. Dan ingat saat itu susunan kabinet yang sudah masuk itu kan agak meredakan lah sebelum diumumkan tanggal 14 Oktober gitu kan. Nah, setelah pulang dari Solo, setelah diumumkan berbalik 180 derajat bahwa ini adalah kabinet Jokowi 3 periode.
ya kan, 17 menteri. Kemudian jadinya ini ya, jadi kemudian kabinetnya bengkak jadi 100 lebih itu karena Pak Prabowo udah punya susunan kabinet sendiri, masuk susunan kabinet dari Pak Jokowi, dan kemudian akhirnya terpaksa digabungkan begitu, jadinya besar gitu kabinetnya gitu ya. Ya, sepertinya demikian, dan itu saya dapat informasi bahwa memang, ingat ya, pada saat itu sudah menyatakan PDIP akan masuk dengan empat calon menteri. Ya kan, namanya sudah disebutkan. Nah, saya ingat, saya dapat informasi bahwa salah satu permintaan tegas daripada geng SOP dan Solo adalah PDIP nggak boleh masuk. Oh, oke. Nah, sehingga disitulah putus antara PDIP dengan Megawati dengan Prabowo. Dan sayangnya Prabowo lebih tunduk, tak patuh kepada, ya wajar lah mungkin, karena masih presiden saat itu kan, 13 Oktober itu. Nah, itulah awal segalanya. Dan mereka berharap bahwa ini akan berlanjut terus, kesepakatan tersebut jangan ganggu oligarki, ya kan? Kabinetnya tetap utuh, kabinet Jokowi 3 periode tetap utuh. Nah, kelihatannya Pak Prabowo mulai sekarang menertibkan korupsi dan oligarki, ya kan? Informasi banyak dari dalam bahwa memang lagi ini sekali oligarki. Nah, timbul perlawanan. Tapi perlawanan baru terbuka setelah demo 25 Agustus. Nah, ingat, demo 25 Agustus itu demo yang murni sama sekali, betul-betul murni masih. 28 baru ada kerusuhan. 25 itu adalah murni yang pada saat itu menyatakan, langsung munculkan analisis dari Hendro Priyono, analisis dari yang lain bahwa ini tunggangi asing. Ya kan? Nah, kita semua menyatakan ini bukan tunggangi asing, rakyat sudah muak saat itu, 25 Oktober itu. Nah, setelah itu kan dipanggil Kapolri dan Panglima TNI ke Hambalang. Nah, di situ muncul semangat geng SOP karena tidak ada tindakan apapun kepada dua hal orang ini yang dituntut bahwa orang ini adalah geng Solo, ya kan? Nah, akhirnya timbul semangat teman-teman geng Solo ini, ternyata pemimpin kami nggak diapa-apain, malah ditugaskan untuk menertibkan. Nah, jadi harus dipahami ini bahwa semangat penunggang ini meningkat setelah menganggap bahwa Kapolri dan Panglima TNI malah yang ditugaskan. Artinya penunggang ini menyatakan kita aman menunggangi. Kira-kira pendapatnya demikian. Karena yang diminta mengamankannya adalah orang yang selama ini diduga itulah yang melakukan tunggangan-tunggangan selama ini. Seperti cerita Mbak Agi Beta tadi itu yang menyatakan bahwa ini ternyata pemain lama yang digerakkan untuk masuk menunggangi demo tersebut. Yang mengutip temuan dari wartawan Republika di lapangan ya. Ya. Yang mereka yang menjarah-jarah rumah para anggota DPR dan menteri itu ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi semangat itu muncul, maka bergeraklah mereka karena dia pasti merasa aman. Karena selama ini yang menggerakkan juga mereka adalah yang sedang ditugasi oleh Presiden Prabowo untuk mengamankan. Oke? Nah, ini mesti Bang, ini mesti rada hati-hati ya, karena ini bisa serius kan kalau Anda menuding dua orang itu nanti. Bukan, maksud saya begini. Dia selama ini melakukan itu dan tidak ditindak apa-apa. Itu kan? Oh, oke. Bukan berarti dia menggerakkan, tapi dia tidak ditindak apa-apa. Saya pikir tadi Abang menuduh mereka berdua yang menggerakkan, bukan ya? Saya menyatakan mereka melakukan selama ini seperti itu dan tidak ditindak apa-apa. Oke? Di lapangan juga terlihat bahwa ada yang melakukan itu, ditindak apa-apa. Akhirnya para penunggang ini masuk bahwa ini aman, kita masuk menunggangi. Oke kan? Nah. Oke. Ya. Nah. Paham. Jangan sampai salah paham loh. Ya. Karena ini bisa ada konsekuensi hukum. Ya. Serius ya. Saya menyatakan mereka melakukan selama ini, kan dia cerita itu bahwa selama ini dia melakukan itu dan aman saja, ya kan? Nah, dia melihat sinyal bahwa ternyata yang selama ini tidak menangkapin kita adalah orang yang ditugasi sekarang, ya kan? Ditugasi lagi sekarang. Maka situlah mulai bergerak masuk penunggang ini, gitu kan? Nah, tapi sepertinya Presiden Prabowo udah paham bahwa ini ternyata penunggang datang, ya kan? Penunggang datang, akhirnya masuklah kita lihat logikanya yang memimpin sidang, yang memberikan konferensi pers itu adalah Menko Polhukam Budi Gunawan,
ya kan? Oh, yang tadi Ya, tadi malam. yang tadi malam. Ketika Sidang kabinet. Ya, tadi saya bilang Menhan tadi itu ya. Ya. Oke, ya. Nah, yang ditugaskan konferensi pers, yang kita lihat juga waktu di Hambalang, waktu ketemu dengan ormas Islam ini yang mendampingi Pak Prabowo itu Pak Syafri Samsudin kan, bukan Pak Budi Gunawan. Nah, tadi malam itu Pak Syafri Samsudin lepas dari bahwa memang beliau itu di 98 berhasil menjadi peredam amuk massa saat itu sebagai ya. Beliau Pangdam Jaya waktu itu ya, ketika kantor-kantor polisi juga kosong, kemudian tentara yang menjaganya gitu ya. Ya. Ya, oke. Nah, lepas daripada itu bahwa tadi malam dia ditugaskan untuk itu. Mungkin itu tujuannya untuk mereda bahwa sekarang komandan daripada penertiban massa yang saya perintahkan sebelumnya kepada Kapolri dan Panglima TNI, kendalinya diambil oleh Syafri Samsudin. Ya kan? Nah, ini mungkin untuk memberitakan masyarakat bahwa bukan geng Solo lagi loh yang saya tugaskan untuk apa namanya, untuk menertibkan negara ini. Itu nah, itu saya pikir langkah yang tafsir ya, dengan melihat tadi malam itu ya, dengan jumpa pers itu ya. Ya, itu tafsir saya, karena kalau hanya dua ini terus yang dimunculkan, maka publik masih mengini bahwa loh kok geng Solo yang disuruh. Saya paham, karena di situ kan karena ada Kapolri ya. Ya. Kalau cuma tentara, Menhan wajar. Ya. Kapolri ada Menteri Dalam Negeri Ya. yang harusnya memimpin itu Menko Polkam. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi, ini menurut saya sinyal yang bagus yang dikeluarkan. Ini yang problem sekarang adalah sebenarnya Pak Prabowo melakukan pertemuan kan mulai dari awalnya Kapolri Panglima TNI di Hambalang, kalau nggak salah 26. Ya kan, habis itu ketemu ormas Islam, habis itu ketemu ketua umum partai politik, dan kemarin terakhir adalah sidang kabinet. Yang problem adalah dari seluruh rangkaian rangkaian pertemuan itu, kan tuntutan publik kan adalah ganti Kapolri, ya kan? Ya, ratusan ya. Ratusan, nah, hampir semua. Nah, itu tidak disinggung sama sekali. Tidak disinggung sama sekali. Nah, ingatlah pada saat transisi Bung Karno ke Pak Harto, kan tuntutan pertamanya adalah bubarkan PKI, maka Pak Harto langsung membubarkan, ya kan? Nah, pada saat Pak Habibie ke Pak Harto ke Pak Habibie, dia menyatakan kan bebaskan pers, bebaskan ini partai politik, tahanan politik, maka langsung dilakukan. Akhirnya katupnya langsung dicabut. Nah, ini katupnya nggak dibuka-buka, katup yang memberikan ketegangan. Pak Habibie langsung dapat dukungan luas. Ya, dapat melakukan itu. Nah, ini yang bikin sebenarnya rakyat makin ngamuk 2008 itu adalah karena malah setelah ketemu Pak Kapolri dengan Pak Panglima TNI, malah dia yang ditugaskan untuk apa namanya, untuk menertibkan. Akhirnya publik kan loh kok kayak begini gitu. Yang dituntut lain, yang malah yang disuruh ngawasi adalah yang dituntut. Nah, kira-kira itu penyebabnya. Jadi saya melihat kita tunggu, karena Pak yang sekarang yang ditugasi adalah Pak Syafri, yang tentu yang sangat dekat dengan Pak Harbo, nggak mungkin mengkhianati Pak Prabowo. Kita tahu bahwa dia betul Prabowo men, bukan siapa-siapa, tidak ada orang yang bisa. 24 karat ya. Hah? Ada istilah kan 24 karat. Nah, 24 karat itu. Nah, itu betul-betul. Nah, jadi saya pikir ini sudah mengarah ke sana. Yang problem adalah begini, saya selalu menyatakan Bang Hersu, Pak Prabowo ini kalau Rossi ikut pembalap motor Rossi. Motor GP itu selalu ngambil strategi yang paling bagus di tikungan terakhir. Dan dia jago sekali mengambil di tikungan terakhir. Dan di tikungan terakhir ini Anda bisa kalah, jatuh, atau diseliding oleh lawan. Di tikungan terakhir. Nah, disitulah dibutuhkan kecerdikan, pengetahuan yang cukup terhadap kekuatan motor, kelicikan sedikit, ya kan agak licik sedikit di situ. Kemudian semua keberanian diri keluar semua di situ. Nah,
yang Pak Prabowo ini sudah masuk di tikungan terakhir. Tikungan terakhir. Tapi tidak nyuri di tikungan gitu. Nah, problemnya kita 13 Oktober di Jogja 18 Agustus sudah diingatkan juga bahwa intinya 18 Oktober oleh Pak Jenderal Gatot Nurmantio itu mengingatkan 18 Agustus. Ya. Itu intinya mengingatkan erosi ini mau hujan ganti ban. Ganti ban. Kalau hujan masih pakai ban kering maka pasti jatuh. Nah, pasti jatuh. Nah, harusnya Pak Prabowo sudah melakukan penggantian ban saat itu, termasuk ban yang harusnya diganti itu menunjukkan itu 26 pada saat memanggil Kapolri dan Panglima TNI ke Hambalang. Itu menunjukkan ban tidak diganti. Ban tidak diganti padahal hujan gerimis sudah turun. Akhirnya 28 Oktober lawan-lawan keluar semua karena hujan lebat. 28 Agustus. Lawan-lawan keluar semua, saingannya Rossi ini keluar dan mencoba menseliding. Menseliding Prabowo. Nah, cara penjarahan. Dengan dengan cara penjarahan menseliding Prabowo, dan bersamaan itu kita lihat di medsos betul-betul muncul sudah menyamakan Prabowo dengan Jokowi. Iya kan? Nah, coba tuntutan dibalik mereka. Nah, malah dari yang pro Jokowi lebih parah lagi bahwa memang Prabowo lemah harus dijatuhkan. Udah kayak begitu kan? Pendukungnya Jokowi ya, itu di medsosnya sama itu. Nah, akhirnya berbalik seakan-akan pahlawan adalah Gibran sekarang. Kenapa kok jadi Gibran? Ya, karena seakan-akan Prabowo salah berarti wakilnya yang benar dong. Nah, terbukti kemarin bahkan Gibran ketemu juga sama Ojol ya. Ya. Itu kapan itu ya? Ya kemarin. Oh, oke. Ketemu ojol-ojolan. Nah, ini kan tidak permainan yang sangat terbuka gitu, sudah sangat terbuka. Nah, sehingga kita lihat sekarang coba muncul bahwa itu Prabowo sudah ingat tuntutan publik dari dulu sederhana kok, pisah dari Jokowi, berantas korupsi, kemudian tegakkan hukum, dan kembalikan sumber daya alam dari oligarki. Kan 4 itu aja yang dituntut. Sekarang ini kan bahwa ini Prabowo nggak sudah disetarakan oleh Jokowi. Nah, saya berharap dengan munculnya Pak Syafri dengan kemampuan dia Syafri Samsudin mengendalikan ini, saya berharap bahwa penumpang gelap dikendalikan, tapi suara rakyat jangan dimatikan. Jangan dimatikan, karena hanya cara itulah Pak Prabowo bisa melakukan perbaikan bangsa. Hanya cara membuka katup agar suara rakyat tidak dikendalikan. Kalau tidak dilakukan itu, maka Pak Prabowo tidak punya teman. Karena teman kekuasaan selama ini adalah oligarki, penegak hukum, dan politisi yang kotor. Itu teman penguasa. Nah, tidak pernah berteman dengan rakyat. Nah, sekarang menurut saya Pak Prabowo memang hanya dihadapkan pilihan. Apakah bersama rakyat yang betul-betul saya katakan suara rakyat sekarang ini murni untuk perbaikan negeri. Jadi penunggang yang datang itu adalah penunggang yang memang dikendalikan oleh geng SOP. Itu clear, jadi nggak usah. Nah, kepada yang penuduh-penuduh juga, itu berhentilah mencurigai rakyat. Kalian sebenarnya yang menunggangi rakyat selama ini dan menyogok rakyat. Nah, itulah saya pikir Bang Hersu, Pak Prabowo ini menghitung jam nih, menghitung hari, menghitung detik untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Kalau katup pengamannya dibuka, ya katup pengamannya sederhana, ganti Kapolri. Itu langsung timbul harapan. Dan kedua, reshuffle kabinet, nggak usah takut, rakyat akan bersama. Nah, kemarin kan muncul begini bahwa Pak Prabowo menyatakan bahwa sudah mengarah kepada makar dan terorisme. Saya menyatakan Pak Prabowo
Yang selalu makar itu adalah penumpang, penunggang yang selama ini ada, yang terorisme juga ada mereka. Apabila Pak Prabowo mendengarkan suara rakyat, maka Bapak tidur aja di hambalang, rakyat yang menghadapi mereka itu. Itu. Nah, jadi rakyat sekarang ini masih bersama Pak Prabowo sampai kartu pengaman itu dibuka. Gitu. Ya, ini menarik ya. Berarti Anda mesti mengingatkan Pak Prabowo untuk dipisahkan gitu. Kalau memang berikut ada makar itu harusnya clear siapa yang makar, karena rakyat nggak mungkin makar kepada pemerintah. Karena yang bisa makar itu yang mereka juga punya kekuasaan dan punya senjata untuk menjatuhkan Pak Prabowo kan. Gitu ya. Nah, itu kan terbuka semua bahwa ini kan kita ini kan masih, saya 98 masih anggota MPR, paham permainan mereka. Dan modus itu masih itu, artinya modus-modus pembakaran halte, pembakaran, modusnya sama, nggak ada bedanya gitu lah. Nah, modus itu Pak Prabowo harus paham betul kan. Pak Prabowo saat itu adalah Pangkostrat, pasti paham bahwa modus ini, terjadi. Nah, saya masih berterima kasih karena Pak Prabowo tidak terlalu terpengaruh 100% kepada Hendro Priyono. Yang Hendro Priyono selalu begitu, selalu menyatakan asing. Hah? Yang mana? Ia menyatakan bahwa ini ditunggangi asing. Itu selalu. Itu kan hari tanggal 25 dia yang keluarkan itu dah. Jadi di awal sudah menyatakan membelokkan bahwa ini asing di belakangnya. Nah, kita tahu bahwa ini untuk menutupi bahwa oligarki yang selama ini bersama beliau itu sedang dilindungi oleh mereka. Nah, yang ini saya bilang begini juga, Bang Hersu. Orang sering menyatakan bahwa ojol ini tidak mungkin murni ininya. Orang nggak tahu. Dari data yang saya punyai, dari 7 juta sopir ojol itu 7 juta. 7 juta yang aktif. Yang full loh ya. Itu 50% adalah sarjana. Benar. Ya. Saya bisa membenarkan karena saya pengguna ojol. Ya. Jadi saya tahu. Ya. 50% sarjana yang baru bekas di PHK. Nah, iya betul. Jadi kalau melek betul soal politik pun paham ya. Jadi ini adalah orang-orang kelas menengah yang jatuh menjadi kelas bawah. Kelas bawah ini harus dipahami oleh Presiden Prabowo. Ini ojol ini bukan masyarakat biasa. Betul. Ya. Ini pengalaman saya dari Jogja. Ya. Lalu saya ke bandara naik mobil Grab, mobil Grab itu ke bandara. Itu sopirnya adalah sarjana lulusan UGM angkatan 86 katanya begitu ya. Nah, ingat anatomi 98 itu yang kena itu kelas menengah atas. Ya. Bukan kelas menengah yang jatuh miskin. Oke. Nah, sehingga emosinya saat itu tidak sebesar emosi yang sekarang. Emosi masa sekarang itu adalah emosi yang kelas menengah jatuh miskin dari kebijakan yang dibikin oleh Joko Widodo selama 10 tahun. Karena utang besar, pajak macam-macam. Nah, Pak Prabowo seakan-akan memasang badan terhadap kerusakan ini. Kerusakan ekonomi yang dibikin oleh Joko Widodo. Nah, dan diperparah dengan sikap arogansi dan hedonisme pejabat. Jadi jadi gerakan ojol itu jangan dianggap gerakan sederhana. Dia bisa jauh lebih besar daripada ketua partai politik manapun. Karena itu mereka tidak ditunggangi. Tidak mungkin ditunggangi. Mereka, dan kita tahu penderitaan mereka mencari 50.000 sehari aja setengah mati. Sehingga saya berharap masyarakat kalau menerima apa-apa dari ojol minimal kasih minuman minuman air mineral, karena minimal mengurangi pembelian air mineral di jalan untuk anaknya. Iya, dan itu nggak fairnya oleh aplikasi mereka motong janunya gede banget, kita yang diminta untuk memberikan tip kepada para ojol itu kan itu nggak fairnya. Iya. Nah, jadi saya pikir Jenderal Syafri Samsudin paham bahwa ini anatomi 98 dengan ini berbeda sekali. Dulu itu adalah kelas menengah yang kena karena krisis perbankan, bukan krisis belum ekonomi loh saat itu, hanya krisis moneter, bukan krisis fiskal.
Sekarang Pak Prabowo ini menghadapi krisis moneter dan fiskal dan ekonomi. 3 krisis yang hadapi terus dan politisi dan penunggang memanfaatkan ini. Jadi itu yang Pak Prabowo harus ingat. Nah, kalau sudah masuk krisis fiskal, maka yang kena pertama itu adalah masyarakat paling lemah. Paling lemah. Nah, sehingga menurut saya, kartu pengaman yang kedua Pak Prabowo juga duduklah dengan tenang melihat kalau perlu melakukan realokasi anggaran untuk penenang kembali publik. Nah, saya ingin menyatakan tinjau kembali anggaran kepolisian yang naik lagi. Itu apakah perlu dinaikkan? Anggaran Kementerian Pertahanan juga untuk yang maksudnya yang dekat dengan beliau. Kalau perlu anggaran makanan bergizi gratis yang 352 triliun juga kalau perlu itu ditunda dulu demi rakyat, menenangkan rakyat, bahwa itu dialihkan. Kalau perlu hidupkan kembali subsidi lagi listrik, subsidi lagi BBM supaya rakyat menyatakan bahwa memang Pak Prabowo kembali memperhatikan rakyat, cabut semua dulu kenaikan pajak gitu. Itu menurut saya kartu pengaman yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo sambil mengembalikan kepercayaan publik bahwa Pak Prabowo sudah kembali bisa mengendalikan negara ini, bukan lagi membiarkan para penumpang gelap untuk memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Ya, saya kira publik paham kok ya kan. Ini soal MBG ini kan soal janji kampanyenya Pak Prabowo. Iya. Tapi dalam situasi seperti ini ketika kemudian ada prioritas dan itu dikomunikasikan dengan baik kepada publik, publik bisa menerimanya kan gitu. Ya, iyalah karena anggarannya terlalu besar. Coba 352 triliun Bang Hersu, kalau ditambahkan antara Kementerian Pertahanan sekitar 60-an tambah ini Kapolri 140 sekitar 300 triliun. Itu dua kementerian itu tambah ini MBG itu 352 triliun. Nah, kita harus ingat daya serap tahun ini, daya serapnya karena memang sulit sekali untuk dilaksanakan. Ya, masih kecil ya, 171 hanya sekitar puluhan triliun ya. Iya, paling tinggi udah semester 1 pengalaman saya sebagai birokrat itu kan baru 10-15 triliun. Jadi paling tinggi habis 30 sampai 35 triliun sampai akhir tahun. Melompat menjadi 352 triliun itu berat sekali untuk melaksanakan. Nah, jadi saya pikir Pak Prabowo ini dengan memunculkan sekarang Syafri Samsudin sebagai pengendali keamanan nasional, istilah saya aja nggak tahu benarnya, itu timbul kepercayaan publik kembali bahwa penumpang gelap itu bisa direda, dan saya yakin juga tidak akan melakukan penutupan suara rakyat yang tidak anarkis untuk menyuarakan. Ya, itu saya pikir. Kalangan generasi muda kan sekarang anak-anak Gen Z, mereka menyuarakan kekhawatirannya darurat militer. Ya. Untuk dilakukan pemberangusan. Ya. Kalau itu yang terjadi, itu citra Pak Prabowo di dunia internasional akan drop lagi setelah sebelumnya naik lagi setelah amnesti dan abolisi ya. Saya di Singapura ketemu orang yang saya kenal, dia menarik nih Anda ke Singapura ya. Banyak nggak orang-orang yang ke Singapura dulu ya? Oke. Saya lihat enggak, tapi orang Singapura memonitor betul apa yang terjadi di Indonesia, terutama konsultan investor di sana. Itu saya ketemu orang yang saya kenal baik bahwa orangnya ini memang selama ini konsultan investor ke Indonesia itu puluhan miliar dolar, sepertinya dia ada yang sekitar 6 miliar dolar sudah menunggu tinggal 2 hari langsung minta di hold semua. Sampai begini, saya bilang apa yang Anda takutkan? Sampai Presiden Prabowo memberikan jaminan bahwa memang korupsi, penegakan hukum, dan stabilitas politik itu bisa dijaga untuk jangka menengah dan panjang. Ya. Nah, itu yang diharapkan. Kalau itu dilakukan, maka investasi akan masuk karena di Indonesia itu tempat investasi yang paling menarik sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya yang harus dikatakan Pak Prabowo udahlah buang semua bahwa saya punya utang politik kepada siapapun. Maka kembalikan bahwa memang Anda presiden yang ingin memberikan keamanan, stabilitas, anti korupsi dan penegakan hukum yang ini. Tapi kalau sampai detik ini Sylvester saja nggak bisa ditangkap, bagaimana kita mau percaya? Ya, Sylvester saja yang kayak begitu nggak bisa dieksekusi, susah sekali. Nah, nggak bisa, nggak mau. Nah, jadi Pak Prabowo, saya berharap Pak Presiden Prabowo
tunjukkan dulu deh. Kita nggak bisa percaya menyatakan bahwa Bapak bisa menangkap Reza Khalid tanpa bisa mengeksekusi Sylvester. Ini artinya mau menangkap gajah, semut aja nggak berani menyentuh, gitu kan? Itu kan. Iya. Nah, jadi Mudah-mudahan setelah mendengar Anda minimal hari ini atau besok udah ditangkap gitu. nah, jadi banyak hal-hal lain yang menurut saya perlu Pak Prabowo. Saya pikir ya udahlah, baguslah. Nah, kita lihat Pak Bang Hersu ya. Itu kan kita harus salut bahwa Pak Prabowo sudah berhasil tanda kutip mengajak ketua umum partai. Itu pertama dalam sejarah bahwa mengajak. Kalau Pak Harto dulu kan bisa lah, karena hanya 3 partai. Ya. PSI nggak ada kemarin kelihatannya, nggak ada. Kan itu karena mungkin alasannya tidak ada di parlemen gitu kan. Nah, ini kan apa namanya, Pak Prabowo, gimana kita rakyat tidak menduga bahwa Bapak masih ini sekali ke Solo. PSI, partai yang tidak masuk parlemen, Bapak kasih hadiah menteri, wakil menteri, komisaris BUMN banyak sekali. Jadi susah sekali dibantah kalau menyatakan bahwa apa namanya, karena kriterianya nggak masuk sama sekali, Bu. Coba aja PKS yang masuk, ya kan, suaranya banyak, tapi dikasih menteri kan cuma 1, ya kan. Saat itu pun bukan PKS, kader PKS yang ya. Nah, sementara karena partai anaknya presiden PSI tidak ada di parlemen, karena bagaimana kita menjawab bahwa Bapak tidak tidak patuh kepada Solo, susah sekali dibantah gitu loh. Nah, itulah saya pikir langkah-langkah yang diperlukan Pak Prabowo sekarang menurut saya sudah mulai, bahwa munculkan orang-orang yang memang kredibilitasnya di publik, bahwa tidak terafiliasi ke siapapun, kemanapun untuk mengendalikan negara. Nah, jangan seperti tahu-tahu dikasih. Nah, kemarin ada menarik Bang Hersu, bahwa kan dibentuk tim industri mineral, yang ketuanya adalah Menteri Kemendikti. Ya, nah ini apakah ini tanda untuk mengambil alih hilirisasi dari Bahlil? Ya kan? Dan kebetulan dia memang seorang ahli, seorang ahlinya lah. Ahlinya. Nah, kita nggak tahu apakah ini cara. Nah, siapa tahu ini cara Prabowo sekarang melakukan menarik satu demi satu kekuasaan yang masih berada di Jokower. Ya, kita Jokower aja lah namanya. Pak Luhut diberi jabatan baru loh, penasihat bidang digital kemarin. Nah, penasihat bidang digital siapa tahu itu jebakan untuk kasus komputer di Kemendikti. Nah, jadi dengan Pak Safri dimunculkan, lihat hari ini mereka tuh timbul kepercayaan loh. Ya kan? Siapa itu? Kepada langkah bahwa Pak Safri yang muncul ke depan. Ya kan? Nah, akhirnya demo kan dibatalkan. Saya dapat informasi demo mahasiswa dibatalkan. Nah, pada saat Pak Prabowo menugaskan Panglima TNI dan Kapolri mengendalikan lapangan, maka malah demo naik. Jadi itu tanda-tanda kepada Presiden Prabowo, rakyat butuh yang Bapak tugaskan adalah yang punya kredibilitas kepercayaan publik. Bukan karena afiliasi politik. Itu yang paling penting. Cobalah isi pejabat yang memang publik percaya. Karena sekarang saya katakan muaknya rakyat sekarang itu bukan karena apa? Dia kehilangan kepercayaan di tengah penderitaan, dan saat itu muncul pejabat hedonis, muak melawan pejabat hedonis. Dan saya ingatkan sih bahwa berhentilah berjoget-joget. Joget ini memancing emosi orang yang menderita. Rakyat sekarang menderita. Kurangilah. Kalau kita lihat sering dapat video orang-orang sekitar Presiden Prabowo, itu kan hobi jogetnya nggak ketulungan gitu loh. Dimanapun ada kesempatan 5 menit joget lagi itu ya bukan saya anti joget, tapi ini tahu psikologi rakyat. Ingat tak waktu kunjungan ke Solo, waktu acara PSI kunjungan Pak Prabowo Solo, makan bakmi itu ya, malam makan bakmi ya. Ya habis itu joget lagi mereka.
Iya. Nah, di luar negeri kita sering juga dia joget-joget. Ini apa negeri ini gitu loh. Jadi maksud saya, Bapak Presiden Prabowo di tengah situasi negara yang rakyat susah, hentikan dulu joget deh orang-orang sekitar Bapak gitu. Gitu. Iya. Ini kecil, hal Ya. kecil tapi ini penting begitu. Nah, yang kedua saya harap Pak Prabowo yang paling gampang tuh, udahlah kasih instruksi mobil nyiungnya nggak boleh ada untuk sementara, kecuali ambulan dan mobil kebakaran. Karena itu membuat emosi rakyat. Emosi rakyat. Apalagi di Jakarta udah macet, Ya. ditambah orang lagi sebel semua ya. Ya. Oke. Oke. Jadi saya pikir itu ya intinya Pak Prabowo, Bapak sekarang saya berharap mencontoh pembalap Rossi dalam mengambil strategi di tikungan terakhir. Tikungan. Iya. Ngambil tikungan terakhir, kalau Bapak terlambat ngambil gaya Rossi, maka Bapak diseliding oleh lawan. Oleh lawannya. Ya. Diseliding oleh lawan dan Bapak terjatuh dan lawan yang akan juara. Itu saja. Oke. Makasih. Terima kasih Bang Said itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.